Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya kenalan sedikit dulu. Saya Dika yang kebetulan sekarang memang kebetulan berkantornya di sini. Enggak di gedung ini sih. Gedung belakang ada beberapa tempat Bukalapak di sini. 3 tahun terakhir lah saya udah bergabung di Bukalapak. Dulu tahun 2010 bertugas sebagai pengajar muda angkatan pertama di Halmahera Selatan. Saya mungkin mau, nah ini saya seperti orang lokal, tapi ini saya yang tengah. Yang tengah ini siswa yang kebetulan saya jadi wali kelasnya saat itu. Ini siswa yang setahun selama saya mengajar di Halmahera Selatan menemani dan saya temani juga. Dan sekarang ini udah pada masuk kuliah. Dulu kelas 5, jadi saya ternyata udah lumayan lama ya. Kayaknya saya usia 23 terus aja kok gitu. Kayaknya nggak nambah gitu. Ya udah 7 tahun aja. Jadi saya sebelum berangkat itu putih. Pas berangkat karena Halmahera Selatan panas hitam, terus permanen. Nggak balik lagi. Ini kelas 5 ya. Sampai kebetulan tadi siang salah satu Josan tuh yang mana ya? Saya juga baru mau nih. Nah Josan yang ini nih. Nelpon saya tadi siang dari Makassar. Dia lagi kuliah di Makassar. Saya jadi ingat, ini mungkin flashback sedikit. Saya itu bertugas di Halmahera Selatan. Halmahera Selatan itu ditempuh dari Jakarta, naik pesawat ke waktu itu belum ada direct flight, harus ke Manado dulu. Manado terus Manado itu kan 3,5 jam ya, 3 jam sampai 3,5 jam. Sambung lagi Manado Ternate. Sampai di Ternate, baru Ternate-nya nih. Dari Ternate harus naik kapal malam, semalaman, dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Itu menuju selatan Pulau Bacan, yang banyak batu bacan di sana. Sampai di Pulau Bacan itu subuh, harus pindah lagi East Coast ke West Coast. Ya sejam sih, pulaunya kecil. Pulaunya kecil, jadi pindah dari pantai sebelah timur ke pantai sebelah barat, baru sampai di kota kabupaten. Itu namanya Labuha. Jadi kalau saya berkumpul sama teman-teman rekan pengajar muda yang kebetulan ditugaskan di pulau yang sama, di kabupaten yang sama, biasanya tempat kumpulnya itu kota kabupaten itu namanya Labuha. Kalau mau menuju ke desa saya dari Labuha itu naik lagi perahu kecil 3,5 jam baru sampai di Pulau Mandioli namanya. Di situ ada desa namanya Desa Pelita. Nah ini adalah siswa kelas 5 saat itu di SD Ambatu Pelita. Tadi mungkin nyambung pertanyaan dikit, nyambung soal kurikulum. Iya, jadi kurikulumnya ngikutin karena bertugasnya benar-benar bertugas sebagai guru SD. Jadi pelajaran yang diajarkan semua, mungkin nggak tahu ya kalau generasi, mungkin yang segenerasi sama saya, ingatnya kalau guru SD itu dulu 1 kan ya, per level 1 ya, kecuali agama dan olahraga ya. Olahraga biasanya beda agama. Nah sekarang waktu di sini itu semua termasuk agama, walaupun deg-degan sih ngajarin agama kan. Kalau salah-salah dosanya dibawa terus enggak. Tapi jadi semua karena kebetulan saya datang ke sekolah, desanya itu desa kebetulan waktu itu saya masuk listrik belum ada, sinyal nggak ada, tapi air banyak. Masih bersyukur, air banyak karena itu air mata airnya kencang. Penduduk desanya cuma 500-an orang, bahkan lebih sedikit dari orang di gedung ini. Di semua gedung ini. Sebulan saya kenal semua orang karena cuma 500 dan interaksinya full di situ ya. Kebayang pulau kecil cuma 500, nggak ada listrik, kan bingung ya kalau kita. Dulu saya ngebayanginnya sebelum berangkat, oh nanti setelah waktu luang ngapain ya, kan nggak ada gadget. Walaupun saat itu belum tren banget sih gadget. Siswanya saya masuk ke SD-nya itu cuman ya jarak dari rumah. SD kecil kan dikelilingin aja, lari itu nggak sampai 10 menit, kecil karena cuma 500 orang. Sekolahnya itu waktu saya masuk di sana udah ada 5 guru termasuk kepala sekolah. Jadi plus saya itu 6 pas megang satu kelas 1. Jadi ya harus bisa megang semua. Itulah. Ini yang saya bertugas di Desa Pelita ini namanya. Itu gambaran sedikit tentang desanya. Saya bertugas tahun 2010 ke 2011. Alhamdulillah pulang dengan selamat. Walaupun waktu itu pas pertama kali Indonesia mengirim pengajar muda, ajakannya waktu itu saya sebelumnya kerja di perusahaan tambang batu bara karena saya background saya environmental engineering. Jadi kerja di perusahaan tambang setahun, saya resign karena baca informasi tentang Indonesia mengajar di Milis kampus waktu itu. Dan seketika itu juga memutuskan untuk daftar. Dan sebelum saya dinyatakan diterima, karena waktu itu yang daftar gelombang pertama itu, angkatan pertama itu mau dipilih 51, 52 waktu itu ya. Yang daftar kalau nggak salah 3.800 atau 1.800 ya? 1.800 ya gelombang pertama. Sekarang berapa yang daftar? Puluhan ribu ya.
sekali angkatan yang daftar udah 10-an ribu. Itu saya ingat 1000 berapa cuman. Sebelum pengumuman diterima saya udah resign. Kenapa berani? Karena udah merasa bahwa kayaknya saya perlu nyobain hal kayak gini dulu deh. Setelah setahun bekerja waktu itu. Alhamdulillah diterima. Itu saya lagi kerja di tambang di Kalimantan Timur. Berangkat ke Jakarta, lalu masuk training 2 bulan, lalu berangkat. Setahun ditugaskan di Halmahera Selatan. Nah, terkait topik saya, nah ini yang saya maksud dengan latihan kepo sebetulnya. Ini sesuatu hal yang saya sintesis lah dari setelah pulang, lalu juga setelah bertahun-tahun setelah kepulangan saya yang saya alami, saya mencoba muncul dengan sebuah, bukan teori ya, ini sesuatu yang di kepala saya yang saya coba keluarkan untuk di-share dan didiskusikan. Latihan kepo ini kenapa sedemikian penting, karena latihan untuk bisa kepo dengan tepat sih sebetulnya. Jadi menjawab masalah dengan masalah. Kalau menjawab masalah dengan masalah yang lebih tepat sebetulnya gitu. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah kan pegadaian. Kali ini menyelesaikan masalah dengan masalah, tapi in a positive way. Karena seringkali kita sering berharap masalah-masalah yang ada itu selesai dengan cepat. Padahal sebetulnya ada beberapa masalah in the middle yang memang harus kita solve pelan-pelan. Nah, menurut saya kenapa Indonesia Mengajar, by the way setelah penempatan 1 tahun, saya juga bergabung di kantor Indonesia Mengajar sampai akhir tahun 2015 ya, baru saya bergabung di Bukalapak. Jadi sempat ikut di dalam kantornya untuk melanjutkan estafet untuk mengembangkan terus Indonesia Mengajar. Bukan Indonesia Mengajar ya, mengembangkan terus program-programnya supaya lebih banyak bisa melibatkan orang. Balik ke sini, menurut saya kenapa menarik, karena apa teman-teman? Seperti yang tadi Mbak Aifa bilang, somehow Indonesia Mengajar dengan saringannya yang sedemikian ketat dan pendaftaran yang sedemikian banyak, itu berhasil salah satu kriteria yang pasti muncul di setiap pengajar muda, paling enggak dari yang saya observasi ya, saya sendiri dan teman-teman saya adalah ambisius. Tapi ambisius dalam artian gini loh, saya datang ke sana, dikasih tugas apa? Memperbaiki pendidikan Indonesia. Sesuatu yang absurd, tapi in a way itu cukup menjadi koridor besar. Karena apa ya? Bagi anak-anak muda, waktu itu saya masih muda, sampai sekarang masih muda. Yang penuh akan pembuktian itu terhadap kemampuan. Dikasih tugas untuk bikin training 10 kali mah piece of cake. Ya. Bayang ya, kalau suruh ke daerah, lo harus bikin training minimal 20 kali, lo harus berinteraksi atau bikin pelatihan guru minimal 20 kali dan lain-lain. Sesuatu yang seems very very possible dari awal, bahkan sebelum berangkat. Tapi begitu ke sana, kita mau ngapain? Objektifnya nggak suruh datang ke sana, observasi tentuin sendiri. Aktiviti yang harus dilakukan apa? Objektifnya kita mau membenahi pendidikan Indonesia. Kita mau ikut beres-beres, mau ikut kerja bakti untuk hadir di pelosok-pelosok dan membenahi pendidikan dari titik yang paling kecil. That's it. Itu arahannya. Enggak, tapi beda. Tapi ini poin lain. Tapi ini menurut saya inline. KPI bukan berarti tidak bisa diberlakukan sama. Karena menurut saya gini, begitu tujuannya, misinya itu yang tujuan jangka panjangnya itu dibikin clear, yet absurd. Karena membenahi pendidikan itu apa? Ukuran matriksnya apa? Gitu. Tapi kita sama-sama mengimani bahwa ya, tadi mungkin masnya nanya, punya pengalaman sendiri, punya pengalaman dari, apalagi saya sekarang punya anak umur 4 tahun, makin relevan lah menurut saya apa yang pernah saya lakukan di tahun 2010. Kita seringkali merasa, baik ya Indonesia Mengajar, baik ya ngirim orang ke pelosok gitu. Dulu saya pikir ini noble things yang kita lakukan untuk orang lain. Sorry bro, itu ternyata suatu hal yang sangat-sangat, itu suatu hal yang juga sangat-sangat oportunis. Kenapa? Insya Allah sih saya bisa membantu anak saya untuk tumbuh menjadi orang baik. Ya, tapi suatu saat dia sebagai rakyat Indonesia, duitnya juga bisa hilang sama koruptor. Sementara koruptor juga kan anak orang ya. Right? Ada yang salah dari kita sebagai society. Kok bisa kita biarkan ada tetangga kita yang anaknya jadi maling, anaknya jadi koruptor. Kok bisa kita biarkan keluarga kita yang anaknya, karena menurut saya pendidikan itu bukan cuma pintar kan, seringkali orang pintar banyak tapi nggak baik. Menurut saya pendidikan itu culture ya, termasuk karakter itu dari pendidikan gitu. Jadi menurut saya itu suatu hal yang kita ikut kerja bakti untuk membangun lingkungan yang membangun pendidikan yang baik untuk sesama. Nah, tujuan jangka panjang, keyakinan dan persistensi ini membuat saya ada satu contoh kasus selama saya di sana, hal yang paling mematahkan hati adalah kasus ujian nasional. Waktu itu masih ada ujian nasional. Berbulan-bulan sebelumnya saya dengan semangatnya ngelatih anak-anak pulang sekolah, siang tuh ya panas-panas di desa pesisir kan panas.
pulang bentar, makan, balik lagi ke sekolah ngajarin 3 bulan sebelum ujian nasional, hanya untuk mendapati saat ujian nasional semua jawaban ditulis di papan tulis. Right? Karena yang penting saat itu yang saya tangkap adalah itu aja karena saya grebek. Awalnya saya dipisahkan karena orang-orang guru-gurunya yang baik itu tahu, Pak Dika nggak usah deh diikuti nanti dia patah hati. Nah tapi gini loh, kepatah hatinya saya itu salah satu yang saya ingin highlight di sini. Keyakinan ini juga part of-nya adalah berani mengkonfront kebenaran yang mungkin menyakitkan. Saat itu yang saya lihat saat itu ya, walaupun sempat 1 hari patah hati lah, saya langsung kebayang gimana rasanya guru-guru baik di seluruh Indonesia yang mendapati bahwa sistem akhirnya memaksa bahwa banyak orang tidak bisa melakukan hal baik. Gitu. Jadi yang terjadi adalah saya melihat di sana guru-guru baik, tapi sistem itu membuat mereka ya udah, karena yang penting kayaknya adalah nilai yang dihasilkan oleh satu kabupaten atau apapun itulah. Yang membuat sistemnya tidak bekerja untuk mendorong orang berbuat baik dan impact-nya ke anak-anak. Tapi lalu saya mulai ngulik, nah sehingga di situ yang saya bilang soal kepo. Begitu kita meyakini bahwa suatu saat pendidikan Indonesia harus tumbuh menjadi lebih baik, walaupun kita nggak bisa bilang, oh setahun saya kerja di daerah ini, pendidikan di sini akan lebih baik. Enggak, itu sebenarnya hal yang harus di-accept oleh semua pengajar muda di awal. Jangan ngimpi loh bro, setahun lo di sana, pendidikan di sana selesai masalahnya, no way. Tapi kita meyakini dalam lubuk hati kita semua bahwa suatu saat pendidikan di sini harus menjadi lebih baik. How? Itulah yang saya bilang. Akhirnya kita menentukan jangka panjang, meyakini sesuatu di hati kita, meyakini sesuatu yang realistis ya. Karena kita mendapati temuan-temuan yang menjanjikan, yaitu apa? Ternyata anak-anak semangat, ternyata orang tua sebetulnya care, ternyata guru-guru yang tadi yang nggak benar, ternyata bisa dibikin benar. Itu yang memperkuat keyakinan. Sebenarnya akan bisa nih. Kapan nggak tahu. Panjang 5 tahun, 10 tahun mungkin iya. Tapi saya harus menjadi part untuk mendorong perubahan itu. Jadi itu yang kita yakini sama persistensi. Nah ini juga menurut saya yang kita dicemplungin ke sana. Nggak ada bala bantuan. Ya karena nggak bisa tiap bentar ada supervisor ya. Mas mbak ini saya nggak ngerti caranya nih. Ngajak orang tua ini jadi mau nyuruh anaknya ke sekolah. Nggak ada bisa konsen nggak. Lu datang ke sana. Hidup bersama masyarakat di sana. Itu tadi. Modalnya apa? Modalnya adalah kapasitas diri, keyakinan, pemahaman tujuan jangka panjang, dan itu persistensi. Nah itu yang turun dari berapa dimensi ya? Berapa belas dimensi ya kompetensi pengajar muda. Nah ini tujuan jangka panjang soal penajaman aktivitas kunci yang perlu dilakukan. Apakah langsung didapatkan? Enggak. Apakah tujuan jangka panjang lalu saya pahami dengan segampang itu di daerah? Enggak. Bahkan sampai sekarang pun saya masih terus men-challenge apakah sudah benar. Tapi mempunyai suatu gambaran sebenarnya arahnya kemana sih, lalu kita bisa merevisi ternyata aktivitas kunci yang diperlukan, karena saya cuma punya waktu 1 tahun. Akhir tahun ini saya akan mengekstafetkan aktivitasnya ke orang yang lain. Kita harus bisa mendefinisikan aktivitas kunci apa aja yang akan dilakukan sepanjang estafet itu. Dan itu adalah drill atau pelatihan yang menurut saya berimpact kepada apa yang saya lakukan hari ini. Sama keyakinan persistensi seperti saya bilang tadi. Seringkali kita naif untuk mengamini bahwa iya emang sekarang sejelek ini nih kita. Seringkali kita ya udah pengennya feel good. Nah tapi itu jangan-jangan sumber masalahnya. Begitu kita feel good kita jadi less punya fighting spirit untuk benerin itu. Nah mungkin nyambung sedikit. Nah tercerminnya menurut saya saya manfaatkan pelatihan di setahun itu salah satunya adalah dari apa yang saya lakukan. Kebetulan saya diamanati untuk megang sebuah inisiatif yang lumayan bertumbuh pesat nih di Bukalapak, ngurusin warung. Susah karena warungnya banyak banget dan semuanya CEO. Kan kalau 3 juta warung 3 juta CEO ya. Jadi ngulik ya, jadi ini sebuah bisnis baru, sebuah ranah baru yang di Indonesia pun baru kita nih yang ngelakuin sehingga benchmarknya masih sangat sedikit. Itu requires kekepoan tadi. Sebetulnya apa sih yang dibutuhin kita untuk membantu warung-warung ini nge-grow bisnisnya, UKM-UKM ini bisnisnya makin bagus. Nah seringkali itu, bukan seringkali, sampai sekarang nggak segampang itu dapat jawabannya bos gitu. Terus iterasi terus menerus, persistensi dan keyakinan suatu saat bahwa sebetulnya ngurusin warung ini bisa mudah, bisa efisien, warung-warungnya bisa maju, bisnisnya juga bagus gitu. Itu yang keyakinan bahwa warung-warung ini yang sebelumnya nggak ada yang bisa bantuin karena terlalu scattered dan semua CEO gitu. Itu yang sekarang kita lagi kerjain dan makin kesini titiknya makin cerah, kita makin bisa tumbuh terus dan berkembang. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Jadi latihan kepo apa? Latihan kepo sebenarnya penasaran untuk tahu sumber masalah dari suatu masalah, walaupun jawabannya adalah masalah baru. Tapi itu sebenarnya membantu kita untuk mempertajam arah dan objektif kita makin firm untuk kita selesaikan. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.